Tadi kita udah belajar ya, gimana caranya bikin konten yang menarik. Selanjutnya, kamu juga harus tahu gimana caranya sebuah konten bisa viral. Viral yang dimaksud di sini adalah konten kamu berhasil nembus views yang besar, like yang banyak, komen yang banyak, share dan save yang banyak. Atau bisa juga disebut dengan engagement. Jadi, intinya kenapa sebuah konten bisa viral? Karena banyak interaksi yang terjadi di konten tersebut. Jadi rumusnya semakin banyak interaksi, konten bisa viral. Nah, tugas kamu adalah bikin konten semenarik mungkin dan ajak audiens untuk berinteraksi di konten yang kamu buat pastinya. Jadi gini guys, algoritma di sosial media itu di saat kamu upload konten akan disebarkan dulu ke sedikit orang, sekitar 10% followers. Nah, algoritma akan menilai dari sini konten kamu ditonton sama audiens sampai habis nggak? Di-like nggak, di-komen nggak, di-save dan share nggak sama audiens. Semakin bagus reaksi dari 10% orang tadi, maka akan semakin disebarluaskan kontennya. Nah, tahap selanjutnya ke lebih banyak followers. Setelah itu baru ke non-followers. Jadi gitu ya konsepnya kenapa sebuah konten bisa viral atau banyak yang nonton. Paham ya? Nah, tadi kita udah bahas gimana konten bisa viral. Pertanyaannya adalah apa strateginya untuk bikin konten viral? Oke, kita bahas. Ada 3 poin penting dalam pembuatan sebuah konten. Yang pertama adalah hook atau biasa disebut 3 detik pertama yang menarik dalam sebuah konten. Yang kedua adalah script atau isi konten yang menarik. Dan yang ketiga adalah editing yang menarik. Tiga-tiganya penting untuk dipelajari dan dikuasai. Kita bahas satu persatu ya. Mulai dari hook dulu. Nah, jadi hook ini bisa disebut juga judul sebuah konten atau 3 detik pertama dalam konten. Tugas kamu adalah bikin audiens di 3 detik awal penasaran atau mau nonton kamu. Karena percepatan di sosial media itu cepet banget. Kamu sendiri juga gitu kan? Kalau lagi scroll gimana? Gak seru, scroll. Gak jelas, scroll. Ya kan? Nah, begitupun dengan konten kita, ya. Ditonton sama audiens tuh pasti kayak gitu. Kalau dalam 3 detik nggak bisa dapetin atensi atau perhatian mereka, maka jangankan ditonton sampai habis. Dari awal aja konten kamu udah di-skip. Hindarin ya bikin konten dengan diawalin kayak gini. Halo guys, kenalin, namaku Fauzan dari Bandung dan hari ini aku akan ngebahas tentang gimana caranya bikin konten di sosial media. Kelamaan ya, kalau kamu hooknya kayak gini, dijamin pasti kamu di-skip sama audiens karena nggak ada menariknya sama sekali. Nah, jadi harus ada poin yang bikin mereka tuh penasaran. Biar kamu nggak bingung, di sini aku bakalan kasih template hook yang biasa dipakai sama kreator-kreator dan terbukti bagus buat dapetin atensi dari audiens. Ada apa aja? Nah, ini dia. Kamu bisa screenshot atau catat template hook di sini ya. Karena dijamin konten kamu akan jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Yang pertama adalah hook, benefit, dan meaning. Contohnya gini. Ini dia body language pria sejati biar gampang dapet jodoh. Contoh kedua kayak gini. Cara ngiklan di Facebook Ads biar untung 2 kali lipat. Lebih menarik kan hooknya kalau kayak gini? Untuk hook selanjutnya, kamu bisa pakai rumus cara A tanpa B. Contoh, cara kaya tanpa kerja keras. Contoh keduanya, cara sukses tanpa privilege. Selanjutnya adalah hook jawab pertanyaan. Contohnya gini, siapa yang kontrol uang kita? Contoh lainnya, apa pekerjaan terbaik di 2024? Oke, kita bahas. Nah, gitu guys. Ada juga hook cara untuk ini. Contohnya, cara biar banyak uang, cara menghadapi teman toksik, cara mengatur keuangan. Ada juga hook lakukan ini. Contohnya, lakukan ini biar lo punya 3 miliar. Lakukan ini biar lo nggak kere lagi. Selanjutnya ada hook jenis atau ciri. Contohnya, ciri-ciri kamu punya IQ tinggi. Bisa juga jenis-jenis passive income. Nah, gimana? Udah semakin terbuka kan sampai sini? Jadi jangan lagi ya bikin hook yang bertele-tele, biar konten kamu nggak gampang di-skip sama audiens. Ada juga jenis hook kayak gini. Hal ini bisa bikin, contohnya gini. 5 hal ini bisa bikin kamu miskin. Bisa juga kayak gini. 3 hal ini bisa bikin kamu mendadak kaya. Nah, selanjutnya hook perbedaan antara. Contohnya gini. Perbedaan antara orang kaya baru versus orang kaya lama.
Contoh lainnya, perbedaan antara surga dan neraka. Selanjutnya ada juga hook buka-bukaan. Contohnya gini, buka-bukaan strategi iklan di TikTok dari orang dalam langsung. Nah, kan menarik ya kalau kayak gitu. Bisa juga pakai hook, nyesel banget baru tahu titik. Akhirnya aku tahu bahwa sekarang titik. Nah, itu kamu isi sendiri ya. Stop kalau kamu nggak mau apa gitu. Rahasiaku bisa apa gitu. Nah, jadi di sini banyak banget nih teman-teman bisa pakai hook-nya, teman-teman bisa diisi aja sesuai niche-nya masing-masing. Nih, kamu bisa screenshot dan praktekin dalam membuat hook di konten kamu ya. Jadi udah terbuka banget kan harusnya ya, karena udah dikasih contoh banyak banget nih sama aku. Nah, sekarang tugas kamu bikin tulisan ya, kamu bikin 3-5 hook yang sesuai dengan niche kamu. Bebas, mau pakai template hook yang mana, bikin sekarang ya, tulis 3-5 hook. Let's go! Setelah kita pelajari gimana cara hook yang baik dan benar, hal penting dalam sebuah konten juga adalah script. Jangan sampai hooknya udah bikin orang stay dan mau nonton, pas isi kontennya jelek dan gak menarik. Jadi percuma konten kamu nggak ditonton sampai habis. Dan audiens juga nggak dapat apa-apa dari konten kamu. Jadi secara definisi, script adalah sebuah isi dalam konten yang tujuannya adalah memberikan sebuah pesan di dalam konten yang kamu buat. Dan di dalam script masukkan juga yang dinamakan call to action untuk mengajak audiens bertindak sesuatu agar pesan yang kita sampaikan sampai ke audiens dan mereka bertindak sesuai yang kita harapkan. Terus gimana cara bikin script yang menarik? Dalam membuat skrip yang menarik, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Diawali dari pendahuluan yang berisi kalimat hook menarik. Seperti yang kita udah bahas barusan. Dilanjut dengan latar belakang, yaitu kasih alasan kenapa audiens harus nonton konten kamu sampai habis. Selanjutnya adalah isi, yaitu menjelaskan tentang poin penting yang menarik. Jika jual sesuatu, jelaskan apa keunggulannya. Terakhir adalah penutup. Selalu ajak audiens untuk melakukan sesuatu atau sering disebut call to action. Seperti, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau kayak gini, kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau kalian ngerasa konten ini bermanfaat, jangan lupa follow ya untuk konten-konten bermanfaat lainnya dan lain-lain. Nah, intinya, dalam pembuatan skrip bagian penutup, usahakan selalu ada ajakan yang bisa dilakukan oleh audiens sesuai kebutuhan kamu. Oke, kita masuk contoh ya. Misalkan kamu mau bikin skrip jualan produk softbox untuk cahaya. Pendahuluannya gini. Cuma 100 ribuan pakai softbox ini, video HP kentang serasa jadi iPhone. Di sini yang bikin menariknya adalah kita sampein cuma 100 ribu HP kentang kok bisa jadi kayak iPhone. Sedangkan iPhone tuh kan mahal dan kualitasnya bagus, nggak mungkin cuma 100 ribuan. Tapi disinilah orang jadi penasaran buat nonton konten kamu. Lanjut ke tahap latar belakang, siapa sih yang nggak pengen kualitas kontennya jauh lebih jernih? Namun, nggak semua orang bisa beli kamera mahal. Tapi tenang, ada solusinya ya. Karena kita bisa menggunakan pencahayaan tambahan seperti softbox. Pasti kualitas video kita akan jauh lebih baik. Nah, dengan kita membahas ini di latar belakang akan membuat audiens makin penasaran kenapa videonya bisa jauh lebih baik. Di bagian isinya kayak gini. Kabar gembiranya, untuk punya softbox gak harus mahal. Cukup 100 ribuan aja, kamu udah punya softbox ini. Softbox ini dilengkapi fitur 4 soket bola lampu, memiliki panjang kabel hingga 1,5 meter, mudah dibawa kemana-mana, kokoh, dan sudah terjual ribuan unit. Ada garansi juga loh. Nah, di bagian isi, kamu boleh ya masukin keunggulan produk kamu apa aja yang bikin audiens jadi makin tertarik buat beli. Dan di bagian penutup, pastikan ada call to action. Jadi tunggu apa lagi? Mau kualitas konten kamu bagus, nggak perlu memaksakan diri ambil pinjol untuk beli iPhone. Cukup pakai softbox ini, kualitas video kamu jadi lebih jernih. Buruan check out sekarang juga sebelum kehabisan.
Nah, call to action di sini adalah ngajak check out sekarang juga. Jadi gitu guys, gimana? Makin seru kan belajar konten kalau udah mulai tahu ilmunya? Karena kamu udah belajar bikin skrip juga, sekarang saatnya praktek lagi. Coba pause video ini, terus kamu bikin satu skrip yang sesuai dengan niche kamu pastinya. Yuk, bisa yuk dipraktekin, biar kamu nggak cuma tahu teori doang, tapi bisa prakteknya juga. Aku mau kasih tahu satu AI lagi yang bisa kamu pakai, tapi kali ini AI ini untuk bantuin skrip. Tapi ingat ya, yang namanya AI hanya jadi alat bantu aja. Kamu harus tetap sesuaiin dengan bahasa kamu. Karena menurutku bahasanya tuh terlalu robot. Oke, kita masuk ya. Nama webnya adalah fit.io/tools/script generator. Habis itu kamu tinggal masukin yang mau kamu bahas di bagian video topik. Rumus contohnya kayak gini. Saya mau bikin konten di Instagram Reels berdurasi 2 menit tentang edukasi hubungan suami istri agar semakin romantik dan erat. Setelah ini, kamu bisa pilih tata cara bahasanya, mau casual biar lebih santai, atau mau profesional, funny, informatif, atau kreatif. Kamu bisa pilih sesuai kebutuhan kamu aja. Terus kamu pilih juga video formatnya mau apa, apakah YouTube, TikTok Clip, atau Instagram Reel. Di sini aku pilih Instagram Reels ya. Kalau udah, klik Create Script dan langsung keluar deh skripnya. Tapi karena di sini bahasa Inggris keluarnya, kamu scroll ke bawah, terus klik Copy to Clipboard. Habis itu buka Google Translate, ubah dari Inggris ke Indonesia. Paste di sini dan udah jadi deh skripnya. Nah, tapi seperti yang tadi aku bilang ya, bahasanya tuh kaku banget. Tinggal disesuaikan lagi sama bahasa yang lebih pas versi kamu. Selamat mencoba, langsung praktekin ya. Setelah kamu belajar cara bikin hook yang nggak ngebosenin, skrip yang menarik, sekarang kamu belajar bikin caption. Nah, karena ini juga ada triknya, biar lebih powerful konten kamu. Cara bikin caption diawali dari hook juga. Hook yang dimaksud di sini adalah ambil attention audience ya di awal caption untuk buat audience tuh stop scroll. Nanti aku kasih contohnya di belakang ya. Poin kedua yaitu value. Di bagian ini, kamu perlu sertakan informasi yang bernilai tentang topik yang sedang kamu bahas. Dan pastikan dapat menyelesaikan problem dari audiens. Yang ketiga adalah call to action. Bagian ini, kamu ajak audiens untuk mengambil tindakan ke penawaran yang kamu berikan. Dan yang terakhir adalah hashtag dan SEO. Sertakan kata kunci yang paling dekat dengan niche kamu. Dan gunakan 5-10 hashtag yang relevan. Jadi coba kamu pikirin kira-kira orang bakal search apa kalau pengen nemu konten kamu. Misal, konten kamu bahas cara diet. Masukin tuh hashtag cara diet. Kita masuk ke contoh ya. Hook captionnya adalah jadi kreator dengan income 10 juta per bulan itu masuk akal. Selanjutnya di sini adalah bagian pengantar untuk menuju value caption. Kalau di sini, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan meski sedang bekerja dengan menjadi content creator. Kalau bisa punya passive income, kenapa tidak? Untuk bagian value captionnya yang ini. Cara memulainya, kamu bisa dengan pertama, bangun personal branding di Instagram. Yang kedua, bikin produk yang sesuai dengan skill. Bisa berupa produk digital atau produk fisik. Karena produk yang baik adalah yang membantu banyak masalah orang. Nah, ini bagian value di dalam captionnya. Call to action di contoh ini adalah cukup komen atau DM caption. Saya bakal kirim modul gratis yang bisa membantu kamu. Dan yang di bawahnya juga masih bagian call to action. Jangan lupa follow untuk dapat tips konten dan bisnis online lainnya. Untuk bagian hashtag dan SEO-nya yang bagian ini nih. Hashtag Reels, hashtag views rendah, views stuck, dan seterusnya. Nah, jadi paham ya, sekarang jangan asal bikin caption, tapi coba kamu optimasi juga. Karena ini bakal ngebantu banget konten kamu tuh jauh lebih powerful. Tugas selanjutnya, cobain bikin caption yang sesuai dengan niche kamu. Dengan rumus barusan yang udah aku ajarin. Nah, kamu coba pause dulu video ini, langsung praktek ya, jangan dientar-entar. Karena kalau ditunda,
pasti males dan nggak praktek. Yuk praktek dulu. Luar biasa ya, di chapter ini kamu udah belajar banyak banget soal konten. Ini chapter yang paling panjang loh by the way. Tapi nggak apa-apa, yang penting kamu bener-bener jadi ngerti gimana rahasia bikin konten viral. Nah, satu lagi yang mau aku bahas, ini yang sering jadi pertanyaan banyak orang. Mendingan konten yang kualitasnya bagus banget, apa gak apa-apa jelek tapi posting terus ya? Jawabannya adalah lebih baik mulai dulu konten aja. Karena balik lagi yang aku bahas di awal, konten awal pasti jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga kan baru mulai. Yang penting setiap konten yang kamu udah buat, usahakan terus dievaluasi dan di-upgrade. Biar makin bagus nantinya kualitas konten kamu. Kalau kita bahas lebih baik posting 30 konten per bulan sama posting cuma 1 konten per bulan, ya jelas lebih bagus 30 konten dong pastinya. Karena kan kamu jadi punya 30 peluang buat konten kamu bisa viral dibanding yang posting cuma 1. Artinya kamu cuma punya 1 peluang konten kamu bisa viral. Jadi lebih banyak, lebih baik ya. Apakah jam posting ngaruh? Kalau algoritma yang lama, jujur ngaruh. Karena kalau dulu ya, posting di beranda ya, yang akan terupdate adalah konten terbaru atau yang baru diupload. Tapi beda banget sama sekarang. Karena sekarang itu konten yang dipost 1 minggu yang lalu bisa jadi masih rame aja di hari ini. Karena sekarang tersebarnya konten tuh bisa kapan aja, bahkan 24 jam. Contohnya konten aku yang ini, postingnya udah 1 bulanan yang lalu, sampai sekarang masih naik jangkauannya, naik engagement-nya juga. Jadi kesimpulannya, nggak terlalu ngaruh sih ya soal jam posting. Tapi kamu tetap bisa optimasi postingnya juga gitu ya, nggak usah terlalu tengah malam. Boleh juga di jam-jam emas gitu. Di jam orang-orang pada bangun tidur, jam makan siang, jam santai di rumah, ya, jam pas orang-orang tuh lagi tidur di kasur gitu. Nah itu tuh disebut jam emas di saat orang-orang lagi pada main handphone. Oke, karena kamu udah belajar bikin konten yang menarik, silakan lanjut ke chapter 6 yaitu belajar editing.